Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memiliki soal merancang counter up dan down dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian kembali lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, dan seterusnya dengan menggunakan D flip-flop. Oke, baik. Kita pertama merancang sebuah presentnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini ya. Kita sudah sampai 7, itu di bagian up. Ada kontrol buat counternya. Bentar. Nah, ini bagian up. Kemudian yang diinginkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi ke 6. Itu kita buat dengan cara down. Seperti ini. Dari 7 ke 1 dan 1 kembali lagi ke 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Silahkan pahami terlebih dahulu persoalannya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan tabel kebenarannya. Ini kontrol input. 0 itu ditandai dengan up dan 1 itu sebagai down. Kita mulai. Presentnya itu sesuai deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah kita menentukan present state-nya, kemudian kita menentukan next state-nya. Menggunakan 3 bit di sini. Dari 000 dari 0 sampai 111 yaitu 7. Present state-nya 000 itu 001. Dilihat dari gambar yang tadi. Kemudian 001 menjadi 010 dan seterusnya sampai 7. Setelah 7 kembali lagi ke 1. Dan untuk yang down, 0-nya itu kembali lagi ke 7 dan 1-nya kembali lagi juga ke 7. Kemudian dimulai dari yang bawah, dari 7 ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, dan ke 1 lagi. Seperti itu. Setelah kita menentukan present state dan next state, coba kita amati lagi apakah sudah sesuai dengan lingkaran atau urutan yang kita buat. Apabila sudah yakin benar, kita lanjut ke input forming logic. Yang harus kita perhatikan yaitu dari tabel di samping kanan, DFF excitation table. Nah, itu tabel sesuai dengan keluaran D flip-flop. Kolom A dengan kolom A, kolom B dengan kolom B, dan kolom C dengan kolom C. Untuk mempermudah penglihatan, kita menambahkan warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang key mapping dari mesin state The Flip-Flop. Key mapping sendiri digunakan untuk memperoleh hasil persamaan logika yang lebih sederhana. Berdasarkan tabel kebenaran yang sudah dibuat sebelumnya, input forming logic pada The Flip-Flop itu ada 3. Ada DA, DB, dan DC. Yang pertama yang akan kita bahas adalah DA.
DA yang bernilai 1 berdasarkan tabel kebenaran yang sudah dibuat dimasukkan pada Gmaps. Kemudian dilakukan pengelompokan untuk memperoleh persamaan logika dari DA. Pengelompokannya dengan cara dikelompokkan sesama angka 1 seperti ini. Setelah dikelompokkan, maka akan diperoleh persamaan logika dari DA seperti yang sudah saya tampilkan. Kemudian untuk input forming logic yang kedua atau DB, itu juga sama caranya seperti dengan DA. DB yang bernilai 1 sesuai pada tabel kebenaran itu dimasukkan pada Gmaps. Kemudian dilakukan pengelompokan, dikelompokkan sesama angka 1. Setelah dikelompokkan, maka akan diperoleh persamaan logika dari DB seperti yang saya tampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu input forming logic DC. Untuk DC juga sama seperti DB dan DA. DC yang bernilai 1 sesuai pada tabel kebenaran yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan pada Gmaps. Kemudian dilakukan pengelompokan sesama angka 1 untuk diperoleh persamaan logikanya. Persamaan logikanya dari DC setelah dikelompokkan menjadi seperti ini. Kemudian dapat disimpulkan bahwa persamaan logika yang diperoleh dari Gmaps pada DA itu sama dengan QA0 QB0 M ditambah QA QBM ditambah QA QB QC0 ditambah QA QC0 M0 ditambah QA QCM ditambah QA QB0 QC ditambah QA0 QB QC M0. Untuk DB diperoleh persamaan logika yaitu QA0 QB0 QC ditambah QA0 QB0 M ditambah QA0 QCM ditambah QB QC0 M0 ditambah QB QCM ditambah QA QB0 QC0 M ditambah QB0 QCM0. Dan untuk DC itu diperoleh persamaan logika yaitu QC0 M ditambah QA0 QC0 ditambah QA0 QB0 M ditambah QA QB0 QC0 ditambah QA QB QC M0. Saya lanjutkan. Kemudian di sini kita lanjut ke arah ke rangkaian di sini. Nah, sebelumnya itu pastinya kami akan menjelaskan tentang software yang kita pakai itu Proteus. Proteus itu apa? Proteus itu merupakan sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan PCBIOS pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB dicetak kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Nah, Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematik desain rangkaian dengan program ARES untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat. Nah, software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian microcontroller. Nah, Proteus ini juga bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller karena penggunaannya lebih mudah dan komponen-komponennya tuh lebih mudah ditemukan. Nah, software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan sehingga kita dapat belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Mungkin tampilan awal di Proteus sendiri itu ada ini. Nah, ini sudah jelas. Yang ini buat ini open source data. Nah, ini toggle grid, ini toolnya zoom buat membesarin kecil. Nah, di sini buat komponen-komponennya saya bisa tambahkan juga di sini, bisa ngambil dari library juga. Nah, ini area gambar, area worksheet
inputnya kita, kemudian untuk mensimulasikannya pada tombol ini. Nah, lanjut aja ke rangkaiannya. Nah, di sini seharusnya rangkaian kita pakai itu up sama down, tapi dikarenakan dari kami kok diskusinya tidak menemukan titik akhir dari up dan down, dan tidak menghasilkan, lebih tepatnya setelah menggunakan up sama down tapi hasilnya error. Mungkin gambar rangkaiannya yang error nanti bisa ditampilkan oleh teman saya di penjelasan selanjutnya. Jadi di sini sih kita menggunakan rangkaian up saja yang bisa disimulasikan, tidak error. Gambar rangkaiannya seperti ini. Di sini ada kita pakai 3 flip flop dan di sini kita pakai sort ya. Kita juga pakai kita N, terus dan di masing-masing output dari flip flop dihubungkan ke lampu LED. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. The flip-flop ini memerlukan clock sebagai sinkronisasi running pada sistemnya. Nah, sebelum dilakukan simulasi, kita telah menghitung dengan tabel kebenaran dan key maps. Jadi untuk gerbang logika yang ada di bawah ini U7, U8, dan U9 itu mempunyai kriteria tersendiri tergantung dari key maps yang telah kita dapatkan. Nah, untuk masukan U8 itu dari key 2 dan key 3. Untuk U9 juga dari U3 dan U2. Lalu di XOR-kan dengan key 1. Setelah itu untuk melihat biner yang didapatkan bisa dilihat dari untuk dapat melihat biner yang didapatkan bisa dilihat dari LED yang ada 3 di sebelah kanan. The flip-flop ini memerlukan clock sebagai sinkronisasi running pada sistemnya. Nah, sebelum dilakukan simulasi, kita telah menghitung dengan tabel kebenaran dan key maps. Untuk kali ini kami hanya menjelaskan tentang the flip-flop counter up, tidak untuk up and down, karena up and down yang kami simulasikan terjadi error pada simulasinya. Counter, seperti bahasa Indonesianya yaitu penghitung, secara umum digunakan sebagai alat penghitung dalam sebuah proses. Seperti halnya menghitung jumlah benda yang melewati sebuah jalur produksi pada gambar ini. Sistem tersebut menggunakan counter untuk menghitung jumlah botol yang melintas pada konveyor. Counter akan memiliki nilai target tertentu untuk dicapai. Saat nilai tersebut tercapai, counter akan memutuskan bagaimana dan kapan menyesuaikan outputnya berdasarkan beberapa opsi yang telah dipilih oleh pengguna. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.